Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Timnas kita untuk U20 memang tumbang dari Iran U20 dalam pertandingan pertama di grup C Piala Asia U20 yang berlangsung di kota Shenzhen atau tepatnya di Stadion Youth Football di Cina sana ya, di mana Doni Tripamugas dan kawan-kawan menyerah, kalah telak, dan saya pikir kita kalah kelas. Ya, itu harus diakui. Apapun yang kita tampilkan bukan berarti penampilan tim kita sangat buruk, tidak. Saya tidak mengatakan itu. Tapi kalau kalah kelas, ya secara kolektivitas permainan Iran memang di atas kita. Jauh lebih bagus mereka. Bagaimana mereka memperlihatkan passing yang bagus, transisi permainan yang oke, membuild up serangan yang sangat baik. Tentunya ini yang tidak dilakukan oleh pemain-pemain kita. Kita komunikasi antar lini itu seakan putus. Tidak ada. Apalagi komunikasi di jantung pertahanan. Karena kesalahan itu memang ada di belakang. 3 gol Iran, ya teman-teman, itu terjadi ya lewat 2 dari set piece, sepak pojok, dan 2 dari tandukan kepala. 1 dari tembakan Ismail Golisade, itu gol kedua dengan tembakan salto. Dan di sana Kadek Ariel tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ismail melakukan tendangan gunting tersebut. Demikian juga dengan gol pertama. Ya, Hezam Avery bisa membuat gol itu di antara ada pemain-pemain kita. Duel terjadi di kotak penalti dan dia mampu untuk bisa melakukan ini dengan baik. Timing yang bagus. Gol ketiga mereka dibuat oleh Mobin. Ya, itu Mobin Dekan yang bisa membuat gol ini. Lompatan timingnya sangat tinggi dan Donitri hanya terperangah. Tidak bisa juga berbuat apa. Dan ini gol. Jadi dengan kekalahan ini saya boleh berpantun, karena ini sudah teman-teman semua banyak netizen berpantun ya. Bagaimana ubur-ubur ikan lele dan banyak semua tuh dikait-kaitkan. Nah, kalau saya begini teman-teman, pantunnya ini. Setelah kekalahan ini memang habis 2 pertandingan, tetapi tidak mudah. Ya, Uzbek sudah menang melawan Yaman. Uzbek paling tidak, kalaupun kita mampu berhasil bermain dengan imbang lawan Uzbek, peluang kita belum tentu lolos berat dari fase grup setelah kalah dari Iran. Ya, karena Iran menang melawan Yaman nantinya pada tanggal 16, Iran sudah pasti lolos. Kita ini yang berat, kalah dari Uzbek out, atau imbang aja sudah 99% kita bisa out. Karena pertandingan terakhir Uzbek itu bisa bermain imbang aja dengan Iran, maka habis kita, walaupun kita bisa menang melawan Yaman. Tapi sulit juga melawan Yaman, karena di Stadion Madia aja kita bermain 1-1 dengan Yaman, susah payah untuk menghasilkan dikualifikasi saat itu ya, di mana ada Maladewa juga, ada Timur Leste. Nah, pantun teman-teman ya. Ubur-ubur ikan lele, wah, kubur saja mimpi kecile. Ya, karena Piala Dunia itu U20 tuh di Chili, ya, jadi kita rubah dengan Chile kalau namanya tuh. Ya, jadi kan ambisi itu mesti ke semifinal. Karena harus ke semifinal sehingga 4 ini bisa lolos ke Piala Dunia. Itu berat. Kalau melihat cara bermain kita seperti ini, kita tidak layak untuk bermain di Piala Dunia. Ya, memang ini adalah generasi muda yang dipersiapkan ke depan. Ya, tentunya mereka masih punya masa depan yang banyak, yang panjang. Tetapi dengan kondisi seperti ini ya memang harus dilihat PSSI, Pak Erik juga sebagai ketua umum harus bisa melihat, mengevaluasi kinerja dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Safri. Bagaimana? Ya, karena kita sudah kalah waktu kemarin di turnamen mini yang berlangsung di Sidoarjo di Jawa Timur. Bahkan dengan Yordania kita kalah, nggak bisa bikin gol. Dengan Suriah juga kita kalah telak, nggak bisa bikin gol. Hanya dengan tim lemah India yang kita bisa membuat apa. Jadi dari situ sudah ada gambaran bahwa sulit untuk bisa bersaing di grup C. Apalagi pertandingan pertama melawan Iran, dan itu terjadi. Kalau bisa dikatakan Iran bahkan mungkin bisa menang lebih dari 3 gol lawan kita. Mereka unggul segalanya di lapangan lawan kita. Dan lihat ya cara bermain kita. Ya itu sulit. Ya, untuk bisa menghadapi tim-tim yang kuat ya, pemain belakang kita yang masih di bawah ya kualitas kita. Kadek misalnya dengan Iqbal kalah ke dalam lompatan, mereka kalah tinggi, ya itu yang terlihat ya. Dalam duel-duel bola atas kita lemah, habis. Kalaupun ada tinggi badan mungkin hanya di Doni ya, tapi kalau di belakang ini berat, dan itu semua kesalahan ada di belakang ya. Bagaimana organisasi permainan yang tidak jalan dari tengah ke depan atau dari belakang ke tengah, tidak jalan, itu dikuasai habis oleh pemain-pemain Iran. Nah, bagaimana melawan dengan Uzbek? Uzbek juara bertahan di U20 ya. Untuk mengharapkan sesuatu yang ada keajaiban kita bisa menang ya, memang harapan itu ada ya, bolehlah kita bisa bicara ke sana. Tapi melihat Uzbek main melawan Yaman, Uzbek menang kemarin, itu
itu berat buat kita. Makanya saya bilang dapat imbang aja udah bagus. Tapi kalau kita kalah, disinilah nafas terakhir timnas U20 kita ditentukan pada tanggal 16 melawan Uzbek, teman-teman. Ya, kalah, angkat koper, pulang. Nah, saya bilang, makanya kalau level di ASEAN saja mungkin bisa tim ini. Kita di U19 kan bagus di AFF. Ya, tapi kalau untuk sudah masuk ke level Asia, agak sulit dengan kondisi seperti ini. Kurang. Lain halnya kalau kita punya 2 pemain kemarin yang telat untuk diambil sumpah. Ya, tim U20 kita. Nah, mereka punya kekuatan di belakang. Kalau ada tim Havens dan Dion Marks, lain ceritanya. Karena kekuatan di belakang akan terjaga dengan baik ya. Buffon kurang begitu oke, masih terlalu pendek untuk bisa bersaing di sana. Iqbal, Karik. Tapi kalau ada Dion dan tim Havens, mantap di belakang. Artinya kita mampu untuk bisa bertarung, bisa mempertahankan di belakang, untuk bisa menahan imbang paling tidak. Nah, makanya butuh pemain-pemain banyak. Tidak cukup dengan Welber Yardim, Jens Raven, ya Ola yang ada sana. Enggak. Kalau tim ini punya misalnya 6-7 pemain, bahkan lebih untuk main-main diaspora, ya seperti halnya tim Havens, ada Dion dan tambah lagi mungkin 3-4 lagi, sehingga di dalam ada 7-8 pemain. Nah, itu mantap misalnya untuk bermain di Piala Asia, ya. Karena kita butuh pemain-pemain mereka yang punya cara visi bermain yang bagus, ya passing yang bagus. Kita lemah, banyak hilang bola, kontrol juga masih kurang oke, ya kerja sama tim dan itu kan diakui. Kita masih kurang memang bermain di sini, ya. Koordinasi ini penting, komunikasi lapangan juga tidak jalan dengan baik. Jadi kalau bisa berharap tim ini untuk melangkah lebih jauh, saya pikir sulit. Apalagi untuk bisa mencapai semifinal di Piala Asia U20 ini berat. Bagaimana kalau kita ketemu misalnya dengan tim-tim yang kuat, Jepang, ada Korea, ya berat, susah. Ya, ini menjadi ujian memang, kelihatan di sini. Tim ini apakah siap atau tidak. Dan kita harus sudah bersiap untuk pulang lebih awal. Jadi saya bilang dalam konten saya kemarin malam, ya harus siap. Karena lawan kita ini bukan Yaman. Ya, dengan Yaman aja kita sulit, apalagi Uzbek. Ya, Uzbek tentunya ingin menang. Setelah menang melawan Yaman, mereka kalau menang melawan Indonesia nggak usah banyak-banyak. Uzbek perlu dengan 1-0 saja. Ya, mereka cukup untuk lolos. Dan ketika Iran menang melawan Yaman, ya maka mereka berdua akan lolos. Kita apapun yang terjadi melawan Yaman pertandingan terakhir pada tanggal 19 Februari akan datang nggak ada guna. Percuma semuanya. Nah, itu yang saya bisa katakan di sini. Jadi ya harus ada evaluasi ini. Ya, terutama untuk pelatihan bagi Coach Indra di sini bagaimana. Nggak ada maju-majunya tim ini dalam permainan. Saya bilang kalau bisa melihat dari hasil kemarin melawan Suriah, melawan Yordania, ya itu kalau kesininya nggak begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan. Ketika kita ketinggalan di babak pertama melawan Iran kemarin juga, ya bisa melihat saya kira ada plan B yang bagus di babak kedua untuk berubah, nggak juga. Ya, sehingga ya saya pikir kita harus wajar bisa menerima kekalahan telak ini, dan ini satu kaki kita sudah di luar Piala Asia U20 ya. Satu kaki itu udah out. Ya itu saya bilang tadi kan itu karena Uzbek ini yang kita lawan ini tidak mudah. Mereka menyandang juara bertahan dan kelas mereka sama seperti Iran. Bahkan mungkin masih bisa lebih bagus dari Iran, Uzbek. Ya makanya kita akan tunggu. Oke. Setelah saya berbicara dengan U20 ini, ya tentunya masih ada harapan-harapan lah ke depan ya. Kita bolehlah ya kalau kita membuat ada kejutan-kejutan karena banyak bilang oh bisa masih ada 2 pertandingan. Oke, tapi saya pikir ini sulit, berat bagi tim kita ya. Dan itu saya bisa katakan ketika kalah ya sudah goodbye untuk tim kita. Nah, di Liga Eropa untuk leg pertama babak playoff, Metz Hilgers mampu membawa timnya Twente itu menang di kandang mereka ya di Stadion De Groot Veste. Ya, mereka menang 2-1 atas Bodo Glimt dan ini membuka harapan mereka untuk bisa lolos ke babak berikut karena mereka di penyisihan pertama itu hanya mendapatkan urutan 23 dari 36 tim. Tapi mereka ikut playoff untuk bisa menuju ke 16 besar dan ini modal bagus. Di kandang mereka bisa menang 2-1 atas tamunya Glimt walaupun masih ada leg kedua. Tapi ini bagus ya karena 2 gol Saifullah Latif yang bisa membuat gol dan Ricky van Wolfswinkel yang bisa membuat gol kedua, belum ada gol balasan juga karena gol dari Wolfswinkel ini terjadi di injury time, itu pun penalti teman-teman, tapi oke lah. Dan kabar menarik teman-teman dan baik juga bahwa Metz Hilgers pemain timnas kita ya bermain sejak awal untuk pertama kali dimainkan oleh Joseph Osting setelah 23 November ya tahun 2024 sebelum dia mengalami cedera itu.
dan kan ada di 2-3 pertandingan terakhir dia masuk sebagai pemain pengganti saja, ya. Tapi sekarang dicoba setelah dia bugar, dia sudah merasa siap, masuk langsung di daftar line up dan bermain full. Ini kabar bagus ketika dia bermain dengan menit bermain yang sangat panjang untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas Bodo Glimt, dan tentunya kita berdoa bersama bahwa tidak mengalami masalah lagi untuk pertandingan berikut. Tanggal 16 ya ada pertandingan berikut melawan Wolwijk, ya, dan kemudian mereka akan menuju ke markas lawan. Jadi Meshilgers dan kawan-kawan menuju melawan Bodo di Norway, melawan Bodo itu tanggal 21 kalau nggak salah, 21 Februari untuk melanjutkan pertandingan. Mereka cukup bermain imbang, maka Meshilgers dan teman-teman bersama di FC20 ini akan lolos ke fase selanjutnya, ya. Dan selamat untuk Meshilgers sudah mendapatkan kembali posisi dia di jantung pertahanan FC20 yang diberikan kesempatan oleh Osting sebagai pelatih mereka. Semoga dia baik-baik saja, teman-teman, dan dia bisa tersedia di saat Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain timnas kita untuk berhadapan dengan Australia dan Bahrain di bulan Maret. Meshilgers ada di dalamnya. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.